Ya, selamat malam kawan-kawan, Shalom. Biar nampak Kristen. Shalom. Ya, terima kasih sudah hadir. Ini memang acara spesial. Ya, semua ada skenario, jadi saya udah biasa dengan skenario-skenario yang kegiatan-kegiatan El Sadik gitu. Ya, intinya kalau ada serangan setan berarti Tuhan berkenan, nah kira-kira begitu. Jadi kadang antara bersyukur dan bersedih itu bareng. Ya, hari ini malam ini saya secara khusus yang biasanya untuk pengajaran, malam ini kita akan khusus membahas ada proyek baru di El Sadik ini, yaitu tentang Alkitab gitu ya. Jadi kita akan belajar atau membicarakan gitu ya beberapa rencana baru yang sudah saya susun. Nah, yaitu tentang penerjemahan. Jadi saya sudah sangat lama, pergumulannya di awal kira-kira tahun berapa ya? Saya kuliah lah gitu ya. Saya mencoba melakukan membuat sendiri, intinya begitu. Bagaimana saya membuat sendiri Alkitab gitu ya. Jadi awalnya saya mencari tahu bagaimana membuat modul Alkitab dan akhirnya ketemu Esword gitu. Maka sejak dulu saya sangat sering menggunakan Esword karena dengan Esword saya bisa membuat modul Alkitab sendiri, intinya begitu. Jadi saya ketemu toolnya, bagaimana membuat modulnya, dan yang berhasil jadi itu Esword gitu ya waktu itu. Jadi akhirnya saya sampai sekarang untuk modulnya menggunakan Esword sebagai yang utama. Jadi yang pertama waktu itu kalau nggak salah ingat, saya melakukan copying dari TB, terjemahan baru punyanya LAI. Kemudian saya kira-kira seperti restore name gitu. Jadi nama Allahnya saya ganti Tuhan. Terus kalau ada Tuhan huruf besar diganti Tetragrammaton gitu, nama suci. Kemudian di tahap kedua saya mulai ketemu yang ILT. Waktu itu saya juga pernah mendapat kopian cetak kitab ILT yang kalau nggak salah itu yang versi pertama. Jadi kitab ILT versi pertama karena masih ada nyebut Yesus ya. Jadi kitab ILT versi pertama itu tidak nyebut Yesua, tapi Yesus pakai huruf besar. Kebetulan ada ibunya teman saya yang mendapat kitab itu dari seseorang namanya Daniel kalau nggak salah. Eltolat, jadi Daniel Eltolat. Kalau itu nama di ini ya, nama kalau zaman dulu SMS ya, nama kontaknya kira-kira begitu. Jadi saya juga nggak tahu golongan secret number itu apa, cuman waktu itu saya akhirnya diberikan ke saya gitu kan, ibunya juga bingung ini Alkitab apa gitu, kok beda dengan yang LAI. Akhirnya saya bawa pulang gitu ya begitu. Entah aku lupa apakah aku meminta atau dia juga penasaran pengen memberikan ke saya gitu. Intinya saya punya, walaupun saya lupa sekarang itu kitabnya di mana, udah hancur mungkin. Tapi itu yang menjadi pernah saya bawa waktu MRII proksif ya ke MRII Solo. Jadi saya sama teman-teman gereja pemuda gitu kan ikut MRII, proksifnya MRII, kemudian saya bawa dan saya jadikan bahan pertanyaan di situ ya, di MRII itu, di proksifnya. Jadi itu berarti saya ketua pemuda, berarti kira-kira ya masih kuliah ya, S1 ya. Kemudian dari situ saya juga melakukan copying hal yang sama dari YLT ini. Saya copy, saya buat modul Esword. Jadi di modul Esword yang saya rilis ke grup Facebook zaman dulu, grup WA, itu awalnya itu basicnya ILT.
Tetapi kemudian saya melakukan editing, perubahan-perubahan yang karena saya bisa membaca interlinear, ya saya coba sinkronkan dengan interlinear. Dan kebetulan waktu itu juga saya di Sabda menerjemahkan di AYT ya untuk Yeremia, Yesaya gitu ya. Kemudian ada menemukan beberapa hal di ILT yang tidak sesuai Ibraninya gitu. Jadi ILT ada yang condong ke bahasa Inggrisnya. Aku belum tahu dia pakai basis bahasa Inggris yang versi apa. Tapi yang jelas tidak sesuai Ibrani itu. Akhirnya, tapi karena waktu itu kan AYT bukan tidak tidak punya nuansa literal, jadi waktu itu saya tidak membenarkan AYT-nya. Jadi saya ikuti AYT sesuai panduannya, yaitu relevansi dengan terjemahan-terjemahan lain. Artinya saya tidak merubahnya gitu. Karena kalau dirubah nanti terlalu berbeda dengan terjemahan yang lain. Jadi waktu itu kan karena saya berpikir ini bukan terjemahan El Sadik, jadi tidak perlu idealisme saya masuk gitu. Jadi tanda petik setengah hati saya mengerjakannya supaya tidak terlalu El Sadik supaya ada beda lah intinya begitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya kita belajar, entah saya membuat materi atau membuat ini ya live kita ini, ketemu ayat-ayat tertentu, nah di situ biasanya saya melakukan pengeditan sambil, jadi kalau ada ayat yang dirasa lebih cocok ke Ibrani, ya saya ubah, langsung saya edit gitu. Nah seperti itu ya tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, aku lupa mulainya, yang jelas saya sudah merencanakan untuk melakukan perubahan restrukturisasi dari terjemahan, yaitu menggunakan kitab Yahudi, kitab Inggris, jadi terjemahan Inggris dari orang-orang Yahudi sendiri. Saya melihat terjemahnya Inggris, terus saya lihat itu mengikuti tafsirnya mereka. Nah kemudian saya merencanakan untuk tahap baru ini terjemahan El Sadik akan menggunakan backbone basis gitu ya, fondasi dari terjemahan Inggrisnya. Kalau AYT setahu saya pakai ESV bahasa Inggris, jadi sangat lebar, sangat, kalau dalam bahasa kita kayak terjemahan sehari-hari gitu ya, jadi sangat lebar kalimat-kalimatnya, tambah-tambahnya banyak. Jadi ketika saya mengedit AYT yang berasal dari ESV ini, aku kayak meringkas gitu, jadi kalimatnya panjang dipendekin, yang nggak perlu dibuang dan sebagainya. Itu yang kualami, artinya memang basic ESV-nya masih kental sekali waktu itu. Nah kita di El Sadik ini dari proyek yang baru ini, yang ketiga ya kira-kira begitu, akan menggunakan dari, sebenarnya sudah dimulai dulu, ada beberapa volunteer, ada Pak Wid juga, ada masuk Pak Wid, itu ada juga Mbak Eli dulu sampai Samuel, dan semuanya sudah saya rekap di foldernya terjemahan ET ya, nanti saya tunjukkan foldernya. Nah nanti kita akan menggunakan drive Google sebagai sumber utama gitu ya, sumber data utamanya di situ, semuanya masuk di situ. Nah kemudian di dalam batch baru ini, dalam proyek 2023 ini, saya didesak sebenarnya dari tahun lalu sih, didesak untuk segera menyelesaikan lah kira-kira untuk terjemahannya. Nah tapi saya bilang ya perlu tim, kira-kira begitu ya, perlu tim penerjemah. Dan kemudian setelah kami banyak bicara, itu diputuskan untuk melakukan hire atau bekerja secara profesional dengan satu tim penerjemah gitu. Minimal satu dulu dicoba. Jadi kita di El Sadik belum pernah melakukan ini memang. Jadi kemarin saya mencoba menawarkan ke beberapa anggota yang kira-kira bisa membantu. Jadi orangnya udah ada, dua orang yang saya temui sudah masuk di live kita ini. Nah tidak mungkin juga untuk full time untuk pengerjaan ini, tetapi beliau bersedia membantu untuk part time-nya
atau freelance atau apa istilahnya, pokoknya tidak full time. Kemudian dia sudah wawancara kerja dan sebenarnya diterima setahu saya ya. Jadi intinya diseleksi tinggal 10 orang. Nah cuman karena masalah keluarga jadi nggak bisa berangkat kira-kira begitu. Nah kemudian waktu kemarin saya ingat ya siapa tahu gitu ya, saya temui dan ternyata memang masih belum bekerja resmi dimanapun ya. Akhirnya saya tawari untuk membantu El Sadik di proyek yang baru ini sebagai staff full time. Nah nanti di sini di live ini saya akan menjelaskan teknisnya dan macam-macam semuanya. Jadi nanti untuk staffnya akan kita pekerjakan secara profesional. Nanti akan ada gaji, akan ada peralatan fasilitas ya. Tadi tim lapangan sudah keliling, terima kasih yang sudah keliling tadi. Ya sudah mendapatkan 1 laptop kalau nggak salah tadi ya. Yang terakhir saya dapat infonya ThinkPad T460 kalau nggak salah tadi. Jadi saya sudah coba request untuk RAM-nya 8. Jadi ada aku lihat SSD-nya 256 M2. Saya belum tahu M2 ini SATA atau NVMe, tapi saya rasa sudah cukup gitu ya untuk minimal untuk OS-nya dan beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Saya kemarin coba pakai Windows dengan SSD 256 dan saya coba install banyak aplikasi. Nah itu masih sisa 170 GB, jadi masih memadai. Nanti selanjutnya untuk data-data bisa pakai external hard disk. Aku belum tahu yang T460 ThinkPad ini ada opsi hard disk kedua atau enggak, aku belum cek di speknya ya. Nanti aja kalau barangnya datang ke saya nanti saya cek. Kalau enggak ya nanti kita pakai USB saja kalau diperlukan ya. Nah selain untuk trend lesson nanti khususnya untuk karena dia programmer ya. Jadi kalau teman-teman pernah ingat, saya pernah merilis aplikasi Android di grup WA, di grup Facebook juga sepertinya, yang tentang aplikasi ini ya, aplikasi kitab ya, tidak aplikasi Alkitab El Sadik. Tadi sudah saya rekam, saya masukkan, lupa belum ini ya. Nah, ya intinya nanti selebihnya saya share di grup WA atau Tele ya. Nah karena dia sudah bisa bikin, nah jadi kalau misalnya nanti selain proyek terjemahan, kita nanti akan punya tenaga IT, jadi sudah sangat familiar dengan programming web. Nanti kedepannya nanti juga akan bisa ngurusi 3 situs kita. Yang roadmap besarnya sebenarnya kita akan membuat seperti interlinear. Jadi selama ini saya pakai Bible Hub, jadi nanti kita akan punya seperti Bible Hub. Entah kita nanti minta izin untuk melakukan reparsing atau istilah teknisnya, pokoknya kita minta izin supaya Bible Hub itu kan bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia, ditampilkan di situs kita, intinya begitu. Nanti teknisnya aku lupa entah pakai apa nanti, tapi intinya begitu. Atau jika tidak bisa ya kita bikin sendiri. Terus nanti juga bisa berlanjut ke iOS, jadi produk selain Android, apps Android ya, nanti juga bisa ke iOS untuk iPhone, bisa untuk Mac, dan sebagainya. Nah, tapi itu nanti lanjut proyek selanjutnya, karena untuk iOS dan Mac itu menggunakan MacBook tersendiri, ada MacBooknya gitu. Jadi mungkin itu akan seperti itu. Nah aku belum tahu kalau dipakai Windows apakah bisa membuat ya ya. Jadi apakah bisa membuat
apps iOS, istilahnya apa ya kalau di iOS ya, dari menggunakan Windows, bikinnya di Windows, jadi istilahnya cross compiler, jadi menggunakan Windows untuk membuat apps iOS atau Mac gitu. Aku belum tahu nanti kualitasnya bisa atau enggak, aku belum tahu, makanya kita itu nomor belakangan lah intinya begitu, karena market share-nya yang terbanyak ya Android, jadi kita fokus ke Android dulu. Jadi yang jelas untuk membuat ke Android sudah bisa, sudah terbukti bisa, dan dokumentasinya juga ada kemarin, sudah dicoba, sudah rilis, berarti kan bisa gitu, tinggal ngupdate teksnya saja gitu ya. Nah kemudian apalagi ya, targetnya ya aku belum tahu target selesainya kapan, tapi seharusnya tidak. Aku nggak tahu kalau AYT berapa lama, tapi intinya kalau dulu waktu saya mencoba mengikuti tahapan AYT itu kira-kira dalam 5 jam ditargetkan ngedit itu 30 ayat, kira-kira begitu. Tidak kaku ya, karena kadang ada beberapa ayat yang sulit. Nah, dalam misalnya kita targetkan dalam sehari 8 jam, ini dalam sehari 8 jam berarti kira-kira kalau kita ngikuti ya, metode yang saya lihat dulu gitu ya, berarti kan 8 jam kira-kira 2 kali dari 30, berarti 60 ayat misalnya. Jadi ngedit 60 ayat dalam 1 hari 8 jam. Kalau misalnya nanti di total seminggu berarti kira-kira 60 kali 5 300 ayat, itu 1 orang gitu ya. Nah kira-kira begitu, aku tidak tahu nanti selesainya kapan, karena ini bisa panjang sekali. Kita lihat kalau nggak salah ya itu seluruh Alkitab itu ayatnya 65.000 sekian. Jadi kita belum tahu selesainya akan kapan. Kita akan juga melihat nanti dari 2 translator kita yang resmi ini, 1 full time dan 1 part time, ini akan bisa seberapa cepat untuk menyelesaikan gitu ya. Jadi nanti kita lihat, dites saja nanti 1 hari berapa bisanya selesainya gitu. Nah, intinya caranya begini, nanti dari sebagian sudah ditranslate di 1 sampai Samuel, cuman dulu tidak ada ini ya, tidak ada secret number-nya, jadi ya agak-agak mindo gawe nih gitu, karena memang agak berat juga nanti. Jadi kita akan melihat bahasa Inggrisnya dari dilihat, ditranslate ke Indonesia pakai Google aja, terus nanti dibandingkan dengan yang punya saya yang sudah saya buat. Nah dibandingkan cecer gitu, kira-kira nanti akan diambil kalimat mana yang bagus. Jadi secara umum begini, yang dipakai adalah dari itu aja. Karena nanti kalau bisa membingungkan nanti mana yang akan diambil. Pokoknya intinya kita secara umum akan mengambil dari ke Indonesia. Intinya begitu, ditranslate supaya enak dibaca. Terus kalau nanti ada kata LORD huruf besar, kita terjemahkan menjadi YHWH, kita tulis begitu di dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis tentang penerjemahannya bisa langsung japri ke saya. Bisa juga nanti dibahas di grup sekalian biar semua ngikuti. Jadi dipaksa semua anggota mengikuti, saya nggak peduli silent reader setuju atau enggak, pokoknya semua materi penerjemahan akan dibahas di grup. Intinya begitu, supaya apa ya, supaya orang dipaksa mengikuti. Nah kemudian semoga nanti bisa selesai minimal 1 batch, 1 tahapan untuk PL. Jadi kalau sudah PL selesai, tahap kedua kita akan menerjemahkan dengan cara yang sama dengan Pesita Aram. Jadi PB kita akan berbasis Pesita Aram. Nah, Pesita Aram itu kita bisa melihat ada nama sucinya di situ dengan kata Maria. Jadi kalau ada MARY di kitab Pesita, itu artinya YHWH, ditulisnya begitu. Jadi di PP nanti aku belum cek, karena toh juga kita masih jauh mengerjakannya.
di Inggrisnya ditulis apa. Kita akan memakai dua versi bahasa Inggris. Nanti kelak kita akan merapatkan kembali, kita akan pakai acuan mana. Ada dua versi yang saya temukan. Nah, nanti itu dua itu berasal dari teks yang sama. Setauku sama teksnya. Cuman penerjemahnya berbeda. Nanti kita putuskan mana yang lebih baik sebagai backbone, sebagai dasar. Nanti kita diskusi bersama kelak. Nah, nanti kalau itu juga sudah selesai sampai kita wahyu, kita akan rilis sebagai apps Android resmi. Jadi saya nanti akan mendaftar sebagai developer di App Store Google ya, Google Play Store. Atau mungkin nanti kalau bisa iOS juga nanti sekalian mendaftar ke App Store-nya Apple dua sekaligus. Jadi biar ada nama copyright-nya, harus ada orang yang, jadi rilisnya brandingnya ada gitu ya. Jadi harus resmi. Jadi kalau selama ini kan saya hanya share file mentahnya saja APK. Nah, itu kan installnya sebenarnya kan harus mematikan fitur keamanan di Google-nya kan. Karena kan bukan dari Play Store. Nah, nanti kalau kita sudah selesai minimal satu batch dibaca enak gitu, kita akan rilis sebagai kitab ET versi 1 dengan dipromokan di fanpage, di YouTube, di apalagi IG mungkin dan lain-lain, semuanya jalur komunikasi, jalur publikasi El-Sadik akan merilis itu. Nanti teman-teman juga dipersilahkan itu mempromosikan. Jadi kalau nge-share ayat, pakailah konten dari kitab suci ET, intinya begitu. Supaya orang mulai kenal terjemahan yang kita pakai. Seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pengeditan manual dengan interlinear. Ini berat, ini akan lambat dan aku nggak tahu selesainya kapan. Karena akan butuh lebih banyak orang dengan kecerdasan di atas rata-rata biasanya. Keahlian maksudnya ya, keahlian menggunakan satu menggunakan interlinearnya, kedua memahami konteks-konteks Ibrani, bahasa Ibrani termasuk kamusnya. Di saya di El-Sadik menggunakan kamus Ibrani modern seperti teman-teman sering lihat. Jadi Bible Hub itu kan ada namanya kamus Strong, ada kamus driver bridges atau gimana itu lupa. Nah, nanti saya tunjukkan juga. Nah, terus kemudian ada kamus Ibrani kuno, seorang Yahudi Amerika Mesianik, jadi Kristen Yahudi. Nah, sudah menjadi translator untuk materi-materinya, dia sudah terbiasa dengan bahasa Ibrani termasuk kuno. Bahkan saya memantau dari IG, dia sudah membuat akun IG namanya Mudah Bertumbuh. Isinya juga pengajaran bahasa Ibrani gitu, dan followernya banyak setahu ya. Ada banyak follower. Jadi intinya secara skill sebagai penerjemah dari Ibrani sebenarnya ada skill. Nah, nanti tapi mungkin akan kalau mau membantu sangat bisa dan menjadi poin penting gitu ya. Dia pintar sekali bahasa Ibrani. Terus nanti juga kita akan belajar bahasa Aram mau nggak mau ya. Termasuk nanti kalau teman-teman sampai di kitab-kitab yang menggunakan bahasa Aram, misalnya Daniel, ya kita harus ada training bagaimana menggunakan bahasa Aram. Saya juga masih entong ya bahasa Aramnya. Jadi kita belajar bersama-sama saja. Jadi di tahap ketiga, di tahap yang edit-edit manual yang pakai Aram ini akan berbeda karena saya rasa jarang sekali yang bisa menggunakan bahasa Aram. Jadi gramarnya harus kita belajar bersama-sama. Nah, intinya seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita menghasilkan produk-produk literasi, secara khusus Alkitab atau kitab suci ya. Nanti kita nggak akan menggunakan kata Alkitab, kita akan lebih baik kurasa akan menggunakan nama kitab suci saja, kitab suci ET, kitab suci El-Sadik gitu ya, biar brandingnya ada, jadi orang melihatnya seperti itu. Nah, soal nama Lucy, enggak harus, bentar ya.
Ya, seperti itu. Jadi kita pengen menghasilkan produk literasi minimal yang di paling awal ya, kita menghasilkan produk literasi yang sesuai Al-Sadik. Dan selama ini kan orang hanya melihat saya yang menggunakan. Jadi kalau nanti kita punya minimal kita punya produk kitab sucinya, kitab yang jadi dan readable bisa dibaca oleh publik, nanti itu akan lebih baik, apalagi kalau nanti bisa dicetak gitu ya di batch pertama, nanti akan lebih baik. Jadi kita akan punya branding yang jelas. Di Al-Sadik pemuritannya menggunakan legal ground, satu konsepnya. Yang kedua, kita pakai Alkitab sendiri. Nah, kemarin saya diskusi dengan Anda bertanya, masalah copyrightnya bagaimana? Apakah nanti bermasalah dengan kitab-kitab yang sudah ada gitu. Di Indonesia ya minimal. Kemudian saya jelaskan, tentunya tidak ada masalah karena kita tidak menggunakan TBLAI, kita tidak menggunakan ELT seperti yang sekarang. Jadi yang sekarang saya masih ragu untuk publis dengan apa istilahnya, gegap gempita gitu, karena di Alkitab yang ET sekarang itu banyak ILT-nya gitu. Sebagian sudah saya edit tapi banyak ILT-nya. Saya mengedit manual pakai interlinear itu baru sampai keluaran atau apa. Ya tahu sendiri itu sangat lama. Terus kemudian kegiatan saya di luar literasi, waktu itu kan mulai ada bahan pelepasan, mulai ada 2 keliling. Nah sekarang 2 kelilingnya semakin banyak, jadi kesempatan saya untuk ngurus terjemahan semakin sedikit. Kemudian juga ada ini banyak kerjaan video yang belum saya edit. Jadi kerjaan videonya ada live Senin itu ada beberapa yang belum saya edit sama sekali. Terus ada 2 keliling yang belum juga, banyak ngantri, jadi saya nggak tahu selesainya kapan, apalagi banyak planning untuk bepergian gitu ya. Nah, jadi makanya kalau ada yang bisa membantu, kita akan selesai lebih cepat. Nanti yang kalau mungkin teman-teman yang lain di luar staff full time mau volunteer, bisa dipersilakan gitu ya. Cuman nanti tidak akan ada fasilitas seperti staff full time.